Halo teman-teman semuanya. Eh, Kali ini kita live bersama Bang Budiman Sujatmiko. Mungkin semua kita sudah kenal. Beliau sekarang lagi sibuk proyek Inovator 4.0. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh langsung di komentar. Di komentar, mudah-mudahan nanti bisa terjawab karena waktunya sangat terbatas dan kita masih menunggu Bang Budiman selesai pertemuan yang lain. Jadi beliau tadi sampaikan bahwa sementara ada Zoom meeting bersama teman-temannya dan mungkin pemuda-pemuda juga yang lain. Ya, kita tunggu beliau bergabung bersama kita. Mudah-mudahan semua sehat, terhindar dari COVID dan ya mungkin sudah bisa mulai beraktivitas. Karena di Jakarta juga sudah pada rame, sudah macet lagi. Melek ya? Terdengar suaraku enggak? Milik-milik. Halo Kopernikus, gimana kabar Pemkri Medan? Goldie, aktivis aktivis hukum milenial. Halo para Janripai, jangan sampai kau tertarik sama yang ganteng ya. Kecap Padang. Shalom. Mungkin agak sedikit terlambat karena tadi Bang Budiman sampaikan masih ngisi acara di Zoom. Jadi ya terlambat 5 atau bisa saja sampai 10 menit. Kopinya dari Toraja. kopi dari Toraja. Nggak sasetan. Saya sih berharap nanti teman-teman juga ajukan pertanyaan karena ya kadang-kadang kalau kita sudah persiapkan pun ya ini kan live, jadi live ya kadang-kadang hilang sendiri dimakan angin di kepala. Bung Wilson, sabar menunggu ya. Devi, salam sama teman-teman yang dari cabang Tanjung Pinang, Padang, ada yang dari Toraja, ada Bung Goldi dari Bandung, asik, ada dari Depok, Bung Alhendri kalau masih gabung, Bung Ranto,
Rantau Pasaribu ini kan. Salam teman-teman di Lampung. Oh, Bang Budimannya sudah bergabung. Kita coba add. Kita lagi menunggu Bang Budiman. Halo Bang Budiman. Selamat sore ya. Oke, maaf terlambat ya. Selamat sore Bang. Ya, ya. Gimana? Bang, kameranya boleh di ini enggak? Karena itu. Oke. Iya, karena ini. Oke, oke. Iya, ya. Oke. Ya. Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Sehat, baik, siap. Di rumah saja nih. Bentar. Oh, belum mulai beraktivitas di luar Bang? Karena Jakarta ini udah padat lagi Bang, udah macet. Oh iya, enggak lah, saya menghindari dulu. Masih bisa banyak dikerjakan. Masih bisa banyak dikerjakan lewat digital, lewat telepon, jadi masih bisa bertahap. Iya. Gimana, Bang? Ya. Ini kan tema kita apa masalah nih? Nilai tambah digitalisasi desa. Jadi kan kita berpikir bahwa ketika desa digitalisasi, maka akan ada nilai tambah ekonomi, nilai tambah banyaklah nilai tambahnya, kemudahan juga soal informasi gitu kan. Nah, kira-kira nih Bang, Abang sebelum kita lebih jauh kan Abang bisa sampaikan dulu apa pemikiran Abang, karena Abang kan ini yang kita lihat ini paling konsisten mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan desa. Ya, ya terima kasih Leo, ya, Bernardo, dan teman-teman GMKI maupun juga teman-teman lain yang sempat mengikuti diskusi IG Live kita pada sore hari ini ya. Mungkin juga ada yang di luar negeri, saya nggak tahu. Selamat malam, selamat pagi, atau apapun namanya. Selamat sore untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Nah, makasih. Jadi saya sebenarnya saat datang ke sini saya di tengah Zoom juga barusan, tapi saya harus tinggalkan membuka pertemuan dari 12 provinsi pegiat IT desa. Kita barusan pertemuan, saya kasih sambutan sebentar, tapi kemudian ke sini karena saya baru selesai membuka webinar pertemuan pegiat IT desa dari 12 provinsi di Indonesia, yang mana kita lagi ingin membangun koperasi teknologi desa lah, kira-kira seperti itu. Kita ingin agar bukan cuma IT, tapi juga yang lain-lain, teknologi kesehatan, teknologi pertanian, dan segala macam. Tapi mungkin kita tekannya pada IT dulu. Karena apa? Karena kenapa itu harus dilakukan? Ya ini adalah konsekuensi dari setelah orang desa punya kekuasaan, ya kan? Nah, undang-undang desa punya kuasa atas ruang geografi mereka kan, punya kuasa atas barang, aset mereka, ya kan, punya kuasa atas orang, community mereka, dan punya kuasa atas uang, atas ruang, atas barang, atas orang, dan atas uang, ya kan. Undang-undang desa kan sebenarnya memungkinkan orang desa punya kuasa atas ruang, barang, orang, dan uang, kira-kira begitu. Ya, ketika undang-undang sudah memungkinkan itu kan, kalau kita pakai istilah Bung Karno, kemerdekaan itu adalah jembatan emas, kira-kira undang-undang desa juga bisa menjadi jembatan emas bagi orang desa, ya, untuk mengelola orang, ruang, uang, barang, dan uang itu menjadi sesuatu yang bermakna, ya. Seperti juga dulu orang kota pertama kali membangun kota, seperti juga mungkin kamu pernah usaha punya uang tiba-tiba warisan dari orang tuamu dan kemudian kamu pakai entah untuk membangun keluargamu, rumah tanggamu, membangun bisnis kecil-kecilan di rumahmu barangkali, buka kos-kosan barangkali, atau buka rumah makan, ya kira-kira begitu. Nah, orang desa ini dengan adanya undang-undang desa itu seperti saya ibaratkan seorang anak yang dapat warisan dari keluarganya. Kira-kira ya, tapi warisannya datang bukan sekali, tiap tahun warisannya itu kira-kira ya. Sekitar 70 triliun tiap tahun untuk 74.000 desa, mungkin akan bertambah terus, jadi warisannya didapat tiap tahun. Nah, sebagaimana juga setiap orang yang mendapatkan warisan dari orang tuanya, kira-kira begitu ya.
kan akan sia-sia kalau kemudian si ahli waris tidak belajar, ya kan? Iya. Tidak menggunakan cara belajar manajemen yang baik, cara berdagang yang baik, tidak download Instagram dan mudah menjual di sana atau punya YouTube channel, ya kan? Harusnya bisa kan? Nah, harus dikelola dengan baik. Nah, untuk dikelola dengan baik, caranya gimana? Ilmu kan ada di mana-mana, menyebar di mana-mana, ya kan? Ilmu itu menyebar di mana-mana. Ilmu itu menyebar di mana-mana. Dulu sebelum era teknologi digital, ilmu itu ada di sekolah yang ada di kampung kita, atau ada di buku yang kita pinjam di perpustakaan di kota kita ya, di kota kita. Kalau kotanya punya perpustakaan, kalau kotanya punya toko buku masih mending. Kalau kagak ada gimana? Ya kan? Bayangkan dong, saya waktu kecil itu di kota kecil Majenang di Cilacap, kota kecil ya, di desa saya tinggalnya, gak ada perpustakaan, gak ada toko buku. Ada sih perpustakaan, tapi saya pinjam Kopingho. Pinjam Kopingho atau belajarnya dari gedung bioskop, nonton film, film tentang film Cina, film India, film Barat. Saya jadi tahu apa yang terjadi di Cina, apa yang terjadi di Hong Kong, terjadi di New Delhi, di Amerika, karena lewat film. Ya cuma itu aja jendela kami. Jendela kami harus datang ke bioskop, nonton, atau pinjam buku pustakaan, itu buku cerita-cerita silat. Itu aja. Sekarang kan enggak. Sekarang orang desa punya handphone asal ada koneksi yang bagus, ya. Mau belajar apa aja. Mau di YouTube, coba kamu nonton apa aja di YouTube. Apapun. Sekarang saya bisa nyari film yang saya tonton terakhir zaman TK. Saya bisa cari itu filmnya ada di situ. Terakhir saya nonton zaman TK loh. Film-film horor. Artinya apa? Pengetahuan itu ada di tanganmu. Tergantung nah, kalau kita, pengetahuan di kemauan tanganmu kita. nggak kamu pakai untuk belajar. Sekarang saya hampir tiap malam ngajak anak saya belajar matematika, belajar komputer, belajar fisika, sambil nongkrong di depan handphonenya. Nah, kita memang sudah banyak memakai handphone ya, teknologi IT ya, mengkonsumsinya di Facebook, posting segala macam. Tapi kan sayang kalau sekedar cuma itu. Dan sayang juga kalau hanya untuk jualan keripik. Sayang juga kalau untuk jualan makanan, produksi. Itu nggak apa-apa, bagus juga. Bagus juga, jalan telur asin nggak masalah. Tapi sayang kalau cuma dibatasi oleh itu. Mau kita pakai yuk. Itu untuk belajar. Ilmu apapun sekarang ada. Makanya saya pernah ke-tweet, zaman dulu, bodoh itu gratis. Untuk jadi bodoh gratis. Hari ini, untuk jadi pintar sudah gratis loh. Dulu mungkin jadi bodoh gratis, untuk pintar bayar, ya nggak? Bernardo, untuk kuliah kamu kan dari mana gitu? Pulang dari Tarutung, kamu jauh-jauh Jakarta, ya? Kuliah di Jakarta, di Bandung, dari Tarutung atau dari Pematang Siantar, makan waktu. Hari ini kamu pulang ke Pematang Siantar, asal ada koneksi, kamu bisa kuliah apa saja. Ya kan? Nah, artinya tidak ada alasan untuk jadi bodoh. Karena jadi pinter bukan lagi mahal. Gratis juga. Jadi bodoh gratis, jadi pinter gratis. Milih yang mana? Harusnya kan jadi pinter kan? Nah, disinilah perlunya penetrasi teknologi digital. Agar terus. Ada 3 hal. Bernardo. DNA. DNA itu bukan DNA tubuh biologis. DNA itu device. Alat. N. Itu network. A. Apps, aplikasi. Nah, kita selama ini hanya main di apps. Download apps apa aja kan? Udah biasa lah sekarang orang desa pun, orang kampung udah biasa apps. Ya. Dari DNA cuma A-nya kita paling banyak. Network, sudah ada namanya program Palaparing sampai seluruh Indonesia. Meskipun belum sampai ujung-ujungnya, belum semuanya. Belum semuanya ya. Tapi semua kabupaten sudah terjangkau. Tapi di setiap kabupaten itu tidak semua desa. Di tengah lembah, di tepian gunung, belum ya, belum semuanya. Tapi sudah mulailah DNA nih. N-nya sudah mulai. Yang paling ketinggalan kita adalah D-nya. Device, alat. Alat kita masih beli dari Korea. Masih beli dari China. Masih beli dari Apple. Ya kan? Alat. Orang Indonesia kalau bikin app sudah banyak. Ya kan? Orang Indonesia bikin app sudah banyak. Network tadi sudah kemana-mana. Sekarang D, device. Nah, tadi kami diskusi dengan orang-orang desa. Yuk, kita berpikir bikin device.
yang punyanya orang desa. Karena kalau device dipegang, data akan dipegang. Ya kan? D kedua nih, data, device and data. Ya kan? Nah, karena itu ini kan seperti saya katakan tadi, seperti orang yang dapat warisan. Cuma ini warisan datang tiap tahun, Bernardo dan teman-teman. Tiap tahun 74.954 desa dapat warisan 1 miliar tiap tahun, setiap orang, bukan setiap orang, setiap penduduk, setiap komunitas desa itu. Masa mau bikin cuma sekedar memperbaiki gapura desa? Masa cuma sekedar memperbaiki rumah atau pagar rumah atau jalan? Nggak salah. Memperbaiki jalan nggak salah, itu benar. Tapi mbok dipakai untuk satu, sebagian untuk investasi di badan usaha milik desa. Kemudian sebagian dipakai untuk ngasih beasiswa. Carilah 5 anak desa yang paling pintar, anak SMA yang paling bagus nilainya di desa itu 5. Kasih beasiswa dari dana desa itu kalau perlu. Suruh kuliah di USU, kuliah di ITB yang pinter, di UGM, di UI, atau di mana Universitas Dharma Agung barangkali, ya Universitas No Mention, terserah. Tapi sepakati, 2 hal sepakati. Kamu ambil mata kuliah yang dibutuhkan desa. Hukum, ekonomi, IT, pertanian misalnya, atau kedokteran barangkali. Misalnya nggak usah jauh-jauh ke Jawa, ya di USU lah cukup. Misalnya lah ya, atau museum di mana di Halu Oleo, atau mau di Universitas Patimura, terserah. Politeknik Medan ada. Politeknik misalnya. Setelah itu bikin perjanjian, karena kamu dibiayai oleh uang desa. Setelah lulus, kau jangan kerja di tempat lain. Kau harus balik, ikatan, bikin perjanjian kerjasama, tanda tangan, materai. Setelah kau lulus, balik. Kau lulus manajemen dari USU, balik. Kau diangkat nanti jadi CEO BUMDes. Atau kamu ambil kedokteran di USU. Selesai. Setelah itu kau mau praktek. Kembangkan BUMDesmu menjadi BUMDes klinik misalnya. Bisa kan? Bisa aja jadi BUMDes klinik kan? Buka praktek kan? Semacam bikin rumah sakit kecil tapi punya BUMDes. Keuntungannya nanti jatuh ke belakang desa. Jadi macam-macam. Gak ada alasan untuk tidak. Gak ada alasan lagi orang desa miskin hari ini. Gak ada alasan lagi untuk orang desa bodoh. Gak ada. Gak ada. Ya. Tapi gini bang. Gini bang. Ya. Gitu. Gini bang. Saya pernah diskusi sama kepala desa. Waktu itu di Kalimantan. Kebetulan saya di Kalimantan. Mereka bilang itu anggarannya itu tidak boleh untuk beasiswa bang. Dia harus membangun fisik 40%. Kata kepala desanya. Itu fisik 40% gitu kan. Ada aturannya di kata kepala desanya. Undang-undang mengatakan boleh asal disepakati di dalam musyawarah desa. Yang tertinggi kan musyawarah desa. Ya kan. Kemarin memang tekanannya pada fisik kemarin karena baru awal, karena banyak desa-desa kita memang infrastruktur fisiknya belum memadai, itu wajar. Tapi sekarang setelah 5 tahun orang desa, apalagi program Pak Jokowi, program Pak Jokowi pada periode kedua. Sayang nih kebentur oleh pandemi ya. Program Pak Jokowi kedua apa sih? Sumber daya manusia kan? Kamu ingat nggak? Pembangunan SDM. Kemarin Pak Jokowi periode pertama adalah infrastruktur fisik, makanya juga dibangun infrastruktur fisik di mana-mana. Ingat Pak Jokowi periode kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Agar siap kerja, siap belajar, siap menerima ilmu-ilmu baru. Yang hari ini tiap hari muncul ilmu baru loh. Hari ini tiap hari muncul teknologi baru di YouTube, kamu di Twitter, di Facebook, dimanapun, di Instagram, kamu lihat kan, muncul ilmu baru kan. Ini kalau kita nggak kejar, ini kita ya akan dapat si ilmu itu, cuma tapi sebagai konsumen. Jadi kalau kita nggak belajar, kita akan dapat teknologi itu, kita akan dapat ilmu itu, tapi kita jadi konsumen. Masa 270 juta orang mau dididik jadi tukang belanja teknologi buatannya orang? Itu kan pengkhianatan terhadap kemerdekaan, ya nggak sih? Tujuan kita kan mencerdaskan, bukan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya enggak? Mencerdaskan kehidupan bangsa kan perintah dalam pembukaan UUD 45 kita. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa lah hari ini pakai sebagian. Asal disetujui, disepakati ya. Dan pemilihannya jangan seenaknya kepala desa.
Ambil kriteria objektif. Katakanlah yang nilainya 9 rata-rata rapotnya SMA, ayo kasih beasiswa. Tapi ya tadi terikat tadi itu. Sembari itu nunggu panen dari teman-teman yang dikuliahkan oleh dana desa, sementara desa bisa kerjasama dengan perguruan tinggi terdekat. Sementara 5 tahun sampai kemudian teman-teman kita, adik-adik kita itu lulus. Kembali, kita mungkin nggak butuh kerjasama lagi dengan perguruan tinggi itu, karena sudah anak-anak kita sendiri, sudah adik-adik kita sendiri, ya kan? Tapi sementara itu belum, nunggu kedokteran berapa tahun, 7 tahun mungkin. Ya, manajemen berapa tahun, 5 tahun barangkali, komputer 5 tahun, ya, nunggu, oke. Tapi kita harus bangun sekarang kan, oke. Ini uang dana desa ada apa? Ya kita pakai, carilah orang pinter, kita gaji. Bisa orang luar desa, atau orang yang sudah pinter dan tinggal di desa kita, atau orang asli desa kita tapi merantau di kota lain, ya kan? Kita panggil pulang, kau kerja di mana? Baik, aku kerja sini nih, oke. Ini ya, timbang kau jadi direktur di perusahaan orang lain, gimana kalau kau jadi direktur perusahaan milik tetangga-tetanggamu dan saudara-saudaramu, yang nanti kamu juga milik kamu juga. Gimana kau jadi CEO BUMDes kita? Kau uruslah itu. Misalnya seperti itu. Bisa kan? Bisa. Iya, artinya, jadi teman-teman, kenapa saya bikin inovator 4.0 Indonesia, kelompok yang saya dirikan dengan teman-teman ini juga adalah untuk memanggil orang-orang Indonesia yang asli di desa, yang mungkin sekarang lagi kerja di Google, entah itu Google Jakarta, Google Asia, atau mungkin di kantor pusat Google, kerja di Tesla, masih kuliah di Cambridge, masih kuliah di MIT, masih kuliah di Harvard. Yaudah, kau pulang lah. Mungkin kau nggak usah pulang fisikmu, tapi ilmumu pulang. Toh kita ada teknologi. Gimana nanti kemudian teknologi yang kita pakai? Ada YouTube, Zoom, WhatsApp, apapun namanya yang sementara masih punya orang lain ya. Sementara masih punya orang lain ya. Ya, kapan-kapan kamu ada hati untuk kita buat sendiri, tapi punya orang desa, WhatsApp desa, punya orang desa misalnya gitu. Kenapa enggak? Ya kan? Tapi kau latihlah dulu. Tuh caranya gimana? Kau digaji nanti, kau tetap di Inggris sana, sambil kerja, siang kau kerja di Inggris, toh di Indonesia masih pagi, malamnya, Indonesia udah siang. Kau latihlah. Sepupu-sepupumu, tetangga-tetanggamu yang masih di desa itu, kau latihlah. Latih bisnis. Ilmumu apa? Ilmu bisnis. Ilmu apa? Ilmumu kecerdasan buatan. Ilmu apa? Ilmu kedokteran. Oke, kau latihlah. Sikit-sikit lo kasih kau. Kasih-kasihlah, bagi-bagilah ke rakyat, tetanggamu di desamu, sepupumu sendiri, pamanmu, untuk mereka mengembangkan BUMDes atau koperasi. Kira-kira seperti itu. Jadi ini harus kita lakukan dan ini harus gerak cepat. Saya kira itu. Bang, abang kan ini kan menggeluti inovator 4.0. Sementara kan abang nggak ada basic IT kan. Itu kira-kira apa yang melatar belakangnya abang? Karena saya lihat kan dari di deklarasi inovator 4.0 itu kan visinya jauh banget tuh kan. Jauh lah, apa cita-citanya ataupun visinya itu jauh banget gitu. Apa yang kira-kira yang memberi abang ide atau yang melatar belakang ide itu gitu? Bernard, 2018 kita mengarah jauh loh. Saat kami bikin inovator, kami berpikirnya akan jauh memang. Kami anggap ini sebagai long term kami. Ya kan, kamu bilang gitu kan, long term kan? Iya. Tapi nyatanya ada yang pandemi nggak jadi jarak jauh lagi, jadi hari ini. Ya kan? Pandemi corona itu membuat apa yang kita anggap sebagai cita-cita jangka panjang, nggak taunya jadi cita-cita jangka pendek loh. Iya kan? Kita nggak tahu loh pandemi ini. Iya. Karena situasi, artinya kalau seandainya kita berpikir seperti biasa-biasa aja seolah-olah ini masih jauh, ya salah. Ya kalau salah resikonya hanya miskin atau nganggur nggak masalah. Kalau resikonya mati, ya kan? Karena resikonya mati sekarang ini. Jadi yang kamu anggap sebagai jarak jauh dan kami juga anggap waktu itu jarak jauh, nggak taunya bukan cita-cita jangka panjang. Sesuatu yang dilakukan hari ini. Nah, terus apa yang latar belakangnya ya kita kan macam-macam ilmunya ya. Di inovator ada yang ahli IT, ada ahli bioteknologi, ada ahli sejarah, ada ahli filsafat, ada ahli ekonomi, ada ahli kedokteran, ada ahli macam-macam teknologi. Ada 300-an orang. Nah, kita satu-satu lagi kita ajak untuk kawin pengetahuan dengan orang desa. Ya, untuk kawin. Untuk kawin apa? Ya kau kasih ilmunya orang desa, dan karena orang desa punya uang, nanti kamu dibayar. Iya. Ya, nanti kamu dibayar, digaji.
oleh orang desa. Sekarang orang desa jadi bosmu. Kira-kira begitu. Ya itu kan ada puluhan ribu desa, tentu saja 360 orang nggak cukup, ya. Sehingga kita terus ingin ajak anak-anak yang macam-macam. Dan ini urusan bukan cuma urusan luar negeri ya, ada juga lulusan dalam negeri segala macam, atau ada juga anak SMA nggak kuliah, tapi dia punya kemampuan inovasi, ya. Jadi itu terbuka, inklusif kok, nggak eksklusif, ya. Ya saya kira itu. Iya bang. Apa kira-kira bang ininya bang? Apa hambatannya, tantangannya? Karena gini, ada juga ini mau saya sampaikan juga gini. Ada bang juga stigma di kita ini kan, orang yang sudah bersekolah tinggi lalu kembali ke desa itu stigmanya itu kayak orang gagal yang dari kota nggak bisa bersaing gitu. Itu kurasa ada juga hal yang mendasar, termasuk orang-orang tua kita bang. Ngapain kau di kampung? Kau kan udah sekolah tinggi, ke sana gitu, cari kerja gitu. Ya ada, tahu. Betul, Ada. Karena orang kita kebanyakan orang desa menganggap desa itu sebagai pinggiran, ya kan? Iya. Kau ngapain di pinggiran? Kau mainlah ke tengah lapangan, main bola. Jangan kau cuma jadi anak gawang, kira-kira gitu ya. Kau udah berlatih bola, tiba-tiba kau cuma jadi anak gawang kan, kira-kira begitu ya. Saya nganggapnya kayak gitu. Atau kau udah bermain bola, tapi di stadion kau bukan hanya main bola, kau malah jadi tukang parkir, kira-kira gitu. Atau tukang jualan tiket, ya kan? Atau calo tiket di stadion bola, bukan main bola. Kau ngapain sekolah bola kau jadi? Itu karena kita berpikir bahwa permainan hanya di lapangan bola. Undang-undang desa itu maunya membuat yang di pinggiran jadi sentrum-sentrum baru. Jadi pusat-pusat peradaban baru. Ya kan? Ini kita bayangin kayak Amerika abad 19. Iya. Dulu California itu disebut Wild West. Daerah barat yang liar. Orang nggak ada berani ke daerah barat, ke Wild West. Orang ngumpul di pantai timur, di New England, di New York. Tahun abad 19, udah dibangunlah jalur kereta api kan? Ke Wild West, yang ke daerah yang sekarang disebut sebagai California. Apa yang terjadi? Sekarang California menjadi negara bagian terkaya di Amerika. Lebih kaya dari New England, dari Massachusetts, lebih kaya dari Illinois, lebih kaya dari New York. Daerah California yang dulu dianggap daerah barat yang liar, orang nggak berani. Ada pionir-pionir datang ke sana. Cuma sayangnya dulu dengan cara ngusir Indian. Perang lawan Indian, koboi-koboi itu kan, tembak-tembakan itu kan, ya, mengusir pribumi. Kita tidak. Justru pribuminya, indigenous people-nya, rakyat aslinya, mau kita berdayakan. Ya kan? Uangnya kita kasih lewat dana desa itu, kita berdayakan, sehingga California tetap menjadi miliknya orang Indian, kalau istilah gitu. Desa tetap menjadi miliknya orang desa. Kalau di California kan bedanya orang pendatang, imigran kulit putih itu yang menguasai kan, orang Indianya tersingkir kan. Kita enggak. Orang Indianya istilahnya, kalau istilahnya di Amerika ibaratnya orang Indianya yang jadi tuan. Bikinlah BUMDes, bikinlah Silicon Valley tapi orang-orang Indian yang punya, kasarnya begitulah ya. Kalau kita ya orang Dayak, ya orang Papua, ya orang Tapanuli, orang Tarutung, ya perusahaan yang paling besar di Tarutung ya mayoritas sahamnya harus dimiliki oleh orang-orang desa di Tarutung, kira-kira begitu. Orang Dayak juga, orang Jawa, orang Sunda, orang Bali, orang Minang, macam Papua. Saya kira itu yang membedakan dengan Wild West-nya ceritanya Amerika itu. Tapi sama-sama desa itu, waduh, ada apa sih di desa? Kau gagal? Enggak, kata siapa gagal? Justru kita ingin, kalau di California bisa bikin Silicon Valley, kita ingin bikin Silicon Village, kira-kira gitu. Desa-desa Silicon. Nah, kira-kira begitulah. Ya sedikit ya. Ada 74.000 desa. Kita nggak bisa sendirian. Makanya teman-teman MKI juga harus bergabung dalam gerakan ini di Inovator. Ya, apapun ilmumu, mau filsafat, mau komputer, terbuka. Kita nggak eksklusif ya. Oke bang. Jadi bang, udah berapa? Ini kan Inovator 4.0 ini kan, apakah itu inkubator atau memang dia mengajak orang bergabung desa, dan sudah berapa desa sekarang bang yang bergabung? Nah, ini kita lagi desa gitu. Kita lagi konsultasi hari ini. Tadi rapat koperasi satelit desa namanya ya. Kita dari 12 provinsi. Nanti kita hitung lagi desa-desanya ya. Kita hitung lagi, belum terdata semuanya. Sekarang kita baru ngumpul yang di kota-kota dulu. Ya, kita baru kumpul di kota-kota dulu. Setelah terkonsolidasi orang-orang yang punya ilmu ini, baru kita sambungkan dengan desa. Nah, sekarang kita lagi sambungkan dengan desa-desa.
Teman-teman bikin juga namanya algoritma desa ya. Sebenarnya kami mau bikin kongres April kemarin, algoritma desa. Oh, corona ya. Aliansi Gotong Royong Inovasi Teknologi Masyarakat Desa. Algoritma desa. Wih, keren Ya. namanya itu, Bang. Aliansi Gotong Royong Inovasi Teknologi Masyarakat Desa. Masyarakat desa. Ya, Iya. pegiat-pegiat IT yang tinggal di desa lagi kita kumpul. Tadi kita mau kongres bulan April tanggal 18 April. Cuma gara-gara pandemi jadi tertunda. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa jadi tertunda, nggak Iya. apa-apa. Tapi yang penting kita terus. Nah, kita lagi konsultasikan itu supaya kita ingin agar teman-teman IT ini bergerak ke bawah, bergerak ke arah. Seru ini. Orang-orang di jalan, di kota-kota ini yang belajar ini, milenial-milenial ini ingin kita satukan dengan orang desa. Generasi Z, generasi Iya. milenial, ayo. Tanpa kamu harus pindah ke desa, nggak masalah. Tidak harus kamu secara fisik tinggal ke desa. Tapi kerjasama. Iya. Ya. Tapi Terus, yang Bang, menguntungkan... gini, Bang. Terus Bang gini, Bang. Ada juga bicara desa, ada banyak desa yang tidak terjangkau oleh listrik bahkan atau internet. Apakah Betul. ada juga gambaran ke sana, Bang? Dan apalagi Bang ini, Bang, baru-baru ini kan Petun kan memponis kalau pemerintah salah gitu kan soal Papua kan. Gimana opini Abang soal itulah? Iya, jadi gini, apa namanya? Ada, seperti saya katakan tadi, Palaparing juga belum bisa menjangkau seluruh desa. Nah, kita bantu. Cuma memang karena kapasitasnya baru 360 orang, belum banyak yang bisa kita kerjakan. Tapi kita ingin terus berkembang terus dengan teman-teman desa supaya kita bantu listrik. Kita juga lagi pikirin. Tapi sekarang tekanan kita kepada soal pendidikan sama pertanian dulu. Oh. Pertanian dan pendidikan. Oh, iya. Iya. Pertanian dan pendidikan, nanti baru kali yang lain-lain, begitu. Nah, ya, bertahap-tahap lah. Ya. Oke, Nggak Bang. bisa Jadi kalau berarti Inovator 4.0 ini semacam komunitas IT Gerakan. membangun desa di bidang teknologi ya. Ini gerakan. Berarti Inovator gerakan. Gerakan. Ini semacam GMKI, GMNI, HMI, PMI, PMKRI, Ansor, Pemuda HKBP, macam-macam. Iya. Ini gerakan. Cuma bedanya kalau gerakan Pemuda HKBP itu pakai teologi, nah kita pakai teknologi, kira-kira gitu. Ya. Ya kira-kira gitu. Kalau HKBP Ansor pakai teologi, kita pakai teknologi, kira-kira begitu. Iya, Bang. Sama gerakan ya, sama. Gerakan dengan sains dan teknologi, ya betul. Iya. Mantap tuh Bang. Kita juga ada juga soal akhir-akhir ini kita juga memikirkan soal desa juga kan, karena banyak juga kita yang pemuda-pemuda desa yang sekolah juga berpikir kan apa yang bisa kita buat ke desa kan gitu Bang. Betul. Jadi Bang gini Bang, tadi kan Abang bilang itu mengajak orang untuk bergabung di Inovator 4.0 dan melakukan gerakan itu. Kira-kira Bang, apakah itu juga Abang sendiri yang membiayai atau gimana? Gitu. Enggak, saya nggak punya uang. Saya bukan politisi kaya raya yang membiayai, bukan. Saya tidak punya uang. Saya bukan bos. Ya, modal saya cuma ide sama teman aja. Modal saya cuma ide dan teman yang banyak di mana-mana. Ya, dari luar negeri sampai di desa ada semua. Nah, saya adalah menyatukan teman-teman saya yang di luar negeri dengan teman-teman saya yang di desa atau kota kecil, kita satukan. Ini adalah forum silaturahmi brain power dengan community power. Brain power and community power. Kekuatan otak, kekuatan nalar, dan kekuatan komunitas. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan jejaring sosial. Itu aja. Iya. Saya nggak ngeluarin uang banyak-banyak. Nggak ada. Saya juga sering dengar Abang. Orang yang punya uang orang desa. Iya. Oh iya, betul. Udah ada uangnya. Warisan tadi. Uangnya orang desa. Saya sering dengar Abang soal bicara tentang data desa, gitu kan. Sementara kalau sepemahamanku ya kan, data, walaupun data kita bermedia sosial, kita pakai datanya ya mungkin paling dekat, paling Singapura kali ya, base data contohnya Amazon, Google, dan lain-lain itu gitu. Iya. Gimana? Kan berarti kita nyetor data dong Bang, gitu Bang. Ya itu dia, makanya saya lagi bilang juga sama teman-teman desa ini, Bernard. Kalian BUMDes ini di satu kabupaten, misalnya Pematang Siantar, kumpullah dengan desa-desa lain di Pematang Siantar, bikin BUMDes bersama.
Iya. Ada berapa desa di Pematang Siantar misalnya? Kumpul, mungkin nggak usah 100% desanya lah. Separohnya aja, atau seperempatnya aja. Katakanlah, misalnya nih, desa di Pematang Siantar ada 300. Nggak usah nunggu 375 terkumpul. Bikin BUMDes bersama. Masing-masing desa Iya. store untuk investasi ya, misalnya ya. Setelah itu kalian bikin perusahaan big data. Siap. Perusahaan artificial intelligence big data di Kabupaten Pematang Siantar yang dimiliki oleh 75 desa. Sehingga data pergerakan orang Siantar makan, pesan bakso, pesan saksang, ya, Iya. kemudian pesan di Lapo, pesan pakaian, beli kosmetik, apapun namanya, misal lewat platform ya, digital ya, itu datanya nggak usah kemana-mana, datanya tersimpan di Kabupaten Siantar, yaitu di BUMDes bersama Kabupaten Pematang Siantar. Dikelola di situ datanya, jangan kemana-mana. Jadi saya lagi ngomongin BUMDes, ayo bikin perusahaan big data, bikin perusahaan teknologi. Pertanyaan sekali lagi, manusia siapa mas? Gampang, ya udahlah, cari orang pintar itu, yang orang marga apapun yang kuliah di ITB itu, yang kuliah teknik informatika, kuliah elektronika, kuliah apalagi itu, ya, matematika, fisika, yang di kuliah-kuliah di ITB atau di USU lah ya. Kau baliklah pulang ke Pematang Siantar, kau jadi CEO-nya, kau jadi CTO-nya. Kau benahi nih data Pematang Siantar supaya nggak kemana-mana, supaya disimpan di Pematang Siantar, dikelola oleh AI, artificial intelligence, dan kemudian manfaatkan datanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kemajuan rakyat Pematang Siantar. Misalnya seperti itu. Karena data sekarang new oil, data adalah minyak yang baru, energi yang baru. Ya, saya kira itu. Menguasai data itu artinya seperti menguasai minyak. Siapa yang pegang data dia akan menggenggam dunia, katanya begitu sekarang. Betul. Nah kalau desanya punya pegang data bisa megang dunia. Ya. Bang gini, ada teman-teman yang nanya kemarin, misalnya inovator 4.0, kan kendala di desa itu sebenarnya Bang, bikin aturan ataupun apa ya, bikin aturan soal BUMDes, itu yang paling mereka tidak bisa, bahkan ya menyusun laporan, menyusun perencanaan pun mereka nggak bisa. Apakah inovator 4.0 juga menyiapkan semacam format BUMDesnya gitu? Kita sudah punya slide cara bikin musyawarah, bikin BUMDes. Kita bahkan punya draft perdes seperti apa yang selama ini sudah dipakai di desa lain ya. Desa lain pakai perdes seperti apa bisa dicontoh. Tentu dimodifikasi, masing-masing desa kan berbeda ya. Tapi beberapa prinsip umumnya bisa itu kemudian dimusyawarahkan. Nih draftnya kayak gini nih. Musyawarah kan, udah ada kita. Jadi kalau mau buat kapan-kapan bisa nanti kita latihkan. Termasuk kita juga ada tenaga-tenaga yang melatih untuk membuat pisang. Bagaimana menumbuhkan pisang lebih besar, panen lebih sering, bagaimana bikin pupuk organik dari bahan-bahan yang ada, bagaimana melatih Internet of Things, bagaimana orang desa dilatih artificial intelligence, bagaimana bisa mendeteksi tanaman, kapan akan berpenyakit atau tidak, itu kita akan buka sekolahnya. Tapi untuk ini bayar. Nanti bayarannya kita pakai untuk beli makanan, kita kasihkan gratis pada orang kota yang kena PHK. Seperti itu. Ya, mantap Bang. Jadi setelah beberapa lama berjalan undang-undang desa ini, kira-kira Abang lihat sudah berhasil maksimal atau ada kritik yang mungkin yang perlu diperbaiki gitu Bang? Sudah bagus. Penyempurnaan gitu. Yang harus dilakukan dua, harus less birokratik ya, harus mengurangi birokrasi. Ya, harus mengurangi birokrasi agar jangan terlalu birokratis, satu. Kedua, kekuasaan supradesa kabupaten ke atas sudah harus mulai mengurangi campur tangannya. Sudah harus mengurangi campur tangannya. Orang desa sudah berlatih 5 tahun, kurangi campur tangannya dan biar desa memutuskan yang terbaik. Ya. Tapi kemudian bagi orang desa, nah ini kritik untuk orang desa. Belajar. Ilmu itu tidak tingginya ilmu tidak sebatas buah kelapa di kampungmu. Tingginya ilmu tidak sebatas buah mangga di hutamu. Batasnya ilmu itu langit, tak berbatas. Jadi kalau kamu berpikir bahwa setinggi-tinggi orang desa hanyalah ilmunya cuma nyampe setinggi buah kelapa atau buah mangga di kampungmu,
ya kamu akan terus-menerus hidupmu, peradabanmu lebih rendah daripada buah kelapa dan buah mangga. Langit batasnya itu. Batas atasnya langit. Terus batas bawahnya apa? Batas bawahnya ilmu itu tidak sebatas sandal jepitmu. Batas bawahnya ilmu itu tidak sebatas lantai atau tanah di rumahmu. Batas bawahnya ilmu itu sampai ke bawah bumi, sampai ke unsur-unsur terkecil, setiap butir pasir di kampung halamanmu, di halaman rumahmu. Ya, jadi berpikir ke atas dan berpikir ke bawah, berpikir besar juga berpikir kecil. Nah, itu gimana ilmunya? Gimana seninya? Ada seninya. Berpikir ke atas dan besar dan berpikir ke bawah sampai yang terkecil. Itu ada seninya. Dan teknologi sudah memungkinkan itu. Teknologi kuantum, macam-macam lah. Belum lah sekarang ya. Mikroskop lah, nggak usah kuantum lah ya. Mikroskop biasa. Itu kan menyelidiki yang kecil-kecil kan? Ya kan? Nah, saya kira itu. Mantap Bang. Bang, ini agak lain dari ini. Ini sudah terakhir ini Bang. Aku mau tanya sama Bernard. Bernard, Pak Burak, aku orang Islam, aku kan suka baca Injil juga. Kisah Yesus membagikan roti 5.000 orang. Tahu kan kisah itu kan? Kau suka sekolah minggu kan? Tahu pernah lah Bang. Aku orang Islam jadi tahu kisah Yesus membagikan roti 5.000 orang. Kita anggap itu mukjizat kan? Tapi teknologi hari ini sudah dimungkinkan benda kecil dipakai untuk bisa memberi makan pada orang banyak. Teknologi kuantum. Ya kan? Teknologi kuantum seperti itu. Teknologi atom juga, benda kecil bisa dipakai untuk ledakan bom atom, tentu saja untuk destruktif ya. Artinya sekarang kalau sekedar bagi satu roti untuk 5.000 orang, ya bukan lagi mujizat hari ini. Ya kan? Manusia bisa melakukannya. Saya kira itu. Bang, ini Bang, Abang kan sekarang kan udah nggak DPR lagi kan. Tadi ini terakhir ini Bang. Kira-kira Bang, Abang cita-cita ke depan apa nih? Atau memungkinkan mau jadi menteri desa ke depan gitu kan? Amin lah kalau itu ya. Biar mantap desa kita. Ke depan maksud saya kan Abang masih muda kan? Masih muda dan punya kemungkinan besar untuk karir yang lebih berbuat untuk lebih banyak lagi gitu. Ke depan apa kira-kira gambaran cita-cita yang Abang cita-citakan untuk Indonesia, untuk kita pemuda-pemuda desa begitu? Ya, kalau negara butuh, ya bisa minta bantuan saya dengan senang hati. Tapi kalau negara belum butuh, ya saya tetap bantu rakyat seperti yang selama ini saya lakukan. Kita hidup saya selama ini juga tidak buruk-buruk amat ya. Artinya selama saya masih punya ide dan selama saya masih punya teman, baik dari luar negeri sampai pelosok-pelosok desa, maka selama itu pula hidup saya mudah-mudahan masih bisa berguna. Mungkin lewat negara saya bisa lebih efektif, tapi tentu saja ada kekurangannya. Tetap jadi saya harus ngurus birokrasi juga, ya kan? Kalau negara kan harus mengurus birokrasi kan, betul tidak? Kalau di eksekutif, di legislatif juga harus. Tapi ya itu kelemahannya ada, kekurangannya ada. Kalau tanpa birokrasi saya kan bisa langsung dijaring. Tapi bisa aja dengan negara juga punya anggaran, ya kan? Jadi kan anggaran yang banyak. Bisa jadi seperti itu, tapi menurut saya dengan atau tanpa anggaran negara, dengan atau tanpa birokrasi, saya pikir selama saya masih punya ide dan selama saya masih punya banyak teman, maka selama itu pula saya akan berikan yang terbaik. Saya kira itu ya. Saya kira ketika saya dari DPR, apakah saya pusing? Enggak juga. Saya nggak pusing juga. Nggak ada gaji, iya. Nggak ada pendapatan bulanan dari DPR, iya. Tapi selama ini saya masih bisa hidup dan berkembang dengan teman-teman. Saya kira itu. Ya, tapi kan dari awal kita lihat kan Abang kan nyoba jadi pengusaha tapi bisa kan dari awal kan kita lihat Abang kan memang sudah di bidang politik gitu loh. Di bidang politik gitu. Kan ada aja itu, kadang-kadang kalau udah nggak di politik lagi kayak ada yang kurang dalam hidup ini kan gitu. Itu kalau bagi saya cerita-cerita senior. Bagi saya inti politik itu rakyat, Bernardo. Inti politik itu rakyat dan ide, dua. Bagi saya politik adalah ide dan rakyat. Kekuasaan itu hanya cara. Selama masih punya ide dan masih punya teman banyak yaitu rakyat, saya pikir itu tidak akan membuat saya merasa useless lah ya. Kemudian saya jadi nggak relevan lagi dalam hidup, nggak juga. Jadi saya nggak terasa nggak relevan lagi untuk bangsa negara, nggak juga gitu loh. Selama rakyat masih butuh ide-ide saya kira saya akan merasa berguna dan tetap bersemangat. Dan mudah-mudahan bisa tetap awet muda.
Oke. Amin. Bang, berhubungan dengan yang abang bilang tadi, ada banyak orang pintar yang bisa berinovasi lewat teknologi, tetapi ketika, ini saya yang bilang, menurut saya, ketika dikasih kepercayaan untuk mengurus negara, tidak bisa bang, karena ada nggak bisa administrasi nggak paham, apa tata negara, aturan tata negara nggak paham gitu. Gimana opini abang soal itu gitu? Nah, itu wajar seperti itu karena memang mereka waktu sekolah rajin belajar, rajin di laboratorium gitu ya, mikir sendiri, kurang gaul, kurang aktif di organisasi. Nah, ini pentingnya lah aktif di Iya, organisasi. Pentingnya aktif di iya, organisasi-organisasi seperti Sipayung gitu ya, selain rajin kuliah juga iya, aktif di organisasi. Karena ketika kita bekerja bukan cuma di birokrasi negara, tapi juga hmm, perusahaan-perusahaan, swasta misalnya, human relations itu menjadi penting, ya. Kepekaan hmm, sosial menjadi penting, ya. Itu akan membantu. Karena iya, kalau kamu hanya pinter saja dan tidak punya kepekaan sosial, tidak punya jaringan sosial, nanti di kekuasaan atau di perusahaan kamu paling banter cuma jadi tim ahli, bukan jadi pemimpin, iya, ya iya, kan? Pemimpin kan pertama-tama kan memimpin manusia, bukan memimpin iya, laptop, bukan memimpin iya, handphone, bukan memimpin iya. artificial intelligence. Yang kamu pimpin kan manusia punya rasa kan? Saya kira itu. Bang, ini ada satu lagi. Ada teman-teman saya banyak dari wilayah terpencil mengatakan begini. Ini berhubungan dengan perayaan Pancasila. Katanya begini, Pancasila itu belum tiba di tempat kami, katanya begitu. Abang coba Hmm. kasih opini sedikit soal Hari Pancasila ini, Bang. Karena ya banyak Pancasila, kekurangan mereka kan. Pancasila apa yang dibayangkan? Ya, Ya, kalau Pancasila sebagai sebuah teks 1 sampai 5 pasti ada di desamu lah. Minimal di kantor kepala desamu ada tuh Garuda Pancasila atau teksnya. oke. Itu sudah ada. Sebagai teks sudah ada. Teks yang Iya, dihafal ya. sebagai ya. Tapi sebagai konteks ini harus kita perjuangkan. Hmm, Terus gimana? Menurut saya ideologi Pancasila akan survive, akan lestari kalau Pancasila mampu menerjemahkan dirinya. Kalau ideologi mampu menerjemahkan dirinya jadi teknologi. hmm, Di hari ini ideologi mesti iya, bisa mengekspresikan dirinya menjadi teknologi. Karena di dalam oke. teknologi IT, informasi, teknologi artificial intelligence, teknologi data, teknologi kuantum, ideologi itu bisa diurai menjadi data. Data perilaku, Hmm, data pilihan politik, data pilihan agama, data pilihan makanan, data pilihan pakaian, data pilihan musik. Itu kan cerminan dari cerminan dari manusia kan? iya, Ya kan? Nah, itu bisa jadi teknologi. Menurut saya Pancasila harus hadir sebagai teknologi dan sebagai sebuah ekosistem hidup berbagi, hidup gotong royong dalam masyarakat yang berjejaring. Berjejaring sudah dimudahkan oleh teknologi digital. Saya kira itu. oke. Dan Oke, membangun Bang, ini pertanian, sudah membangun macam-macam. iya pariwisata, ekowisata dan lain sebagainya. Banyak hal Yes. sih yang bisa kita gunakan teknologi. Bang, yang terakhir karena waktu kita juga terbatas, pesan abang lah, pesan abang sebagai penutup untuk kita semua untuk motivasi kita gitu kan, dan bagaimana nanti kita bisa anak-anak desa yang sudah punya inovasi bisa bersinergi dengan inovator 4.0 gitu. Satu, bagi anak muda, generasi milenial, generasi Z, satu, imajinasi. Kekuatan kalian adalah pada imajinasi. Kedua, berilmu pengetahuanlah. Dan ketiga, bergotong royonglah. Berimajinasi, berilmu pengetahuan, bergotong royong. Itu saja. Gotong royong. Ya. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang atas obrolannya sore ini Bang. Saya sangat merasa terhormat kalau bisa hadir di sini, dan saya juga sudah lama juga melihat Abang mulai dari mahasiswa, buku Abang tentang apa? Langkah kaki ya Bang ya, atau apa ya? Yang waktu itu judulnya. Kapan ini Bang mengeluarkan buku lagi Bang? Terbit buku Belum, lagi. belum. Belum. Nanti nunggu pengalaman seru lah. Nunggu pengalaman seru ya. Iya, Nunggu iya, kita pengalaman tunggu seru. Bang. Yes. Iya, kita tunggu. Oke Bang, terima kasih banyak Bang sudah meluangkan waktunya Bang. Dari Terima teman-teman kasih, semua juga Bernard. mengucapkan Oke, terima terima kasih Bang. kasih. Oke, salam. Iya Bang. Bye. Sehat selalu Bang, sehat selalu. Oke, Sukses. terima kasih, Bang. Ya, keluar. Oke kawan-kawan, begitulah dulu ya. Karena waktunya juga terbatas, sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan. Cuman ya
Bang Budiman juga hanya bisa 1 jam. 1 jam. Jangan lupa untuk follow follow IG saya juga supaya nanti kita saling mendukung informasi yang lain. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menghadirkan narasumber yang lebih bagus lagi, tentunya dengan dukungan teman-teman sekalian. Terima kasih sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam.